Kesimpulannya adalah satu mesin tetas itu ketika kapasitas 200 butir menghasilkan Rp1.280.000. Halo Ayamers, bertemu lagi dalam channel saya, channel Presiden Ceker. Ya, pada kesempatan hari ini, saya ini bukan bermaksud sombong ya, tapi kebetulan saya kena penyakit mata, maka saya memilih menggunakan kacamata. Oke, pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi tips dan keilmuan, sedikit keilmuan, tentang kalkulasi usaha penetasan telur bebek di mesin tetas. Apakah menguntungkan atau tidak, kita simak saja penjelasan saya. Oke ya, asumsinya bahwa satu mesin tetas itu kapasitasnya 200 butir telur bebek. Nah, dari 200 telur bebek ini akan menghasilkan berapa ketika ditetaskan di mesin tetas? Pertama yang akan kita hitung adalah modalnya. Berapa modalnya? Oke, untuk telur itu rata-rata harganya itu 2.000 per telur. Kita kalikan saja 200 dikali dengan 2.000. Maka modal pertama yang harus kita keluarkan ketika teman-teman menetaskan telur bebek di mesin tetas adalah 400.000. Itu jika murni teman-teman membeli telur. Jika teman-teman telurnya produksi sendiri, maka itu biayanya bisa lebih minim. Artinya 400.000 itu ketika teman-teman beli ya. Ketika teman-teman telurnya tidak beli, maka anggap saja kosong alias zero untuk pengeluaran. Itu modal yang pertama. Modal yang kedua, maka kita harus menghitung berapa jumlah pembayaran listrik dalam satu mesin tetas. Asumsinya adalah kita menggunakan 9 lampu masing-masing 5 watt. Jadi 9 dikalikan dengan 5 ada menghasilkan 45 watt. Nah, untuk menghitungnya, teman-teman tinggal mengalihkan saja 9 lampu dikali 5 watt menghasilkan 45 watt per satu mesin tetas. 45 watt itu dikalikan dengan 24 jam, maka menghasilkan 1080 watt. Lalu 1080 watt dikalikan dengan 28 hari, karena rata-rata telur bebek itu menetas 28 hari. 1080 watt dikalikan dengan 28 hari menghasilkan 30.240 watt. Berhubung penghitungan untuk TDL atau tarif dasar listrik itu adalah kilowatt per jam, 30.240 watt itu tinggal dibagi dengan 1000 menghasilkan 30,24 kilowatt. Dari 30,24 kW, kita tinggal mengalihkan saja dengan tarif dasar listrik. Tarif dasar listriknya itu adalah 1.380. Dari sini menghasilkan 41.730,2 rupiah. Jadi kesimpulannya, ketika teman-teman mau menetaskan telur bebek di mesin tetas, modal yang harus teman-teman keluarkan pertama adalah 400.000 untuk pembelian telur. Yang kedua, modal yang harus teman-teman keluarkan untuk membayar listrik sebesar 41.730,2 rupiah. Totalnya 441.730,2 rupiah. Itu modal untuk mengisi satu mesin tetas kapasitas 200 butir. Dari mulai telurnya dan dari mulai pembayaran listrik selama 28 hari.
Oke ya, kita bulatkan saja menjadi Rp442.000 biar mudah untuk menghitungnya. Dari modal yang sekian, kira-kira berapakah untungnya? Oke, akan saya coba hitung. Keuntungannya, jika asumsinya dalam satu mesin tetas hanya menetas 50%. Jika asumsinya hanya menetas 50% alias 100 butir. Kita kalikan saja 100 butir dikali harga DOD per satu box atau 100 ekor itu adalah Rp8.000. Teman-teman akan mendapatkan uang sekitar Rp800.000. Ketika mesin tetas teman-teman menetas hanya 50%, maka keuntungannya adalah Rp800.000 dikurangi Rp442.000, maka akan menghasilkan Rp358.000 dalam satu kali periode panen. Itu baru asumsi 50%. Bagaimana seandainya 80% tingkat menetasnya? Ketika 80% telur yang menetas, maka tinggal kita kalkulasikan saja. 80% dari 200 butir itu menghasilkan 160 butir yang menetas, maka menghasilkan 160 ekor ya. Dikalikan dengan Rp8.000 menghasilkan Rp1.280.000. Labanya berapa? Rp1.280.000 dikurangi Rp442.000 menghasilkan Rp838.000 per satu periode panen. Kesimpulannya adalah satu mesin tetas itu ketika kapasitas 200 butir itu rate keuntungannya lumayan besar. Keuntungannya itu tergantung dari si penetas sendiri, bagaimana dia memperlakukan telur-telur yang ada di mesin tetas. Karena ketika kita rajin, maka telur itu bisa menetas maksimal itu 90% sampai dengan 95%. Ketika kita tidak rajin, bisa saja telur itu menetas hanya 20%. Ketika 20% itu teman-teman akan mengalami yang namanya kerugian. Dari sini mudah-mudahan cukup jelas. Ketika ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ke saya, silahkan kirim di link komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa, jika video saya bermanfaat, tekan tombol share ke media sosial teman-teman agar video saya bisa bermanfaat untuk semua masyarakat. Yang terakhir, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa selalu tinggalkan jejak dengan cara klik like, juga subscribe channel saya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Salam ceker. Iya ora. Wes ini suara kursi ora keton, cegongan kursine maksudnya. Nek mundur teng kursine keton. Medan maju ya anu sikile keton. Ning semene. Nah mending kaya ku model apa jenenge. Dadi ada iki ya. Jelendean. Berkata yang. Ora. Mbah nang gone BB dhisik ya nyung gawe video. Ya ini ono sare lebih sok ketemu. Tapi keton video nang. Iya wis udah keton. Oh anu iya keton iki. Mutar reklamine nang jam. Bulan ada kurak lagi. Udah disit. Memorinya akeh orang guys sih. Oke. Maksudnya si di-play mah. 5 giga mana? Nanggon gue nara sih SD-nya. Ana tapi orang dipakai.
Maksudnya ke peranti nyimpen videonya gini kan nah SD kena naik hybrid ini kebanyakan dia bilang di play di stop aja